lagi. Semua listener kami temani di acara Palembang Insight, kerjasama Radio Smart FM dengan Harian Umum Tribun Sumsel, turut didukung oleh Kopi Benua, 100% asli Semendo Blend. Salam jumpa dan selamat mengikuti. Kini saatnya kita ikuti Palembang Insight. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Halo, selamat sore Smart Listener, selamat sore Palembang. Bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Tentunya senang sekali saya Fernando Oktareza dapat kembali menjumpai Anda dalam program Palembang Insight untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2020. Tentunya selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan berbagai perbincangan yang menarik dan informasi penting yang akan kami sharekan untuk Anda dan sayang sekali untuk Anda lewatkan. Baik, Smart Listener, pandemi COVID-19 yang telah mewabah ke seluruh dunia seakan-akan membuat sektor pariwisata mati suri. Di Kota Palembang sendiri, sejak pertama kali wabah COVID-19 muncul, sektor pariwisata benar-benar terdampak. Namun, secara lambat laun, sejak diterapkannya new normal, sektor pariwisata di Kota Palembang secara bertahap mulai bangkit. Lalu upaya seperti apa yang akan dilakukan Dinas Pariwisata Kota Palembang dalam membangkitkan kembali sektor pariwisata di Kota Palembang? Selengkapnya akan kita bahas pada sore hari ini dalam program Palembang Insight dengan tema menanti bangkitnya geliat sektor pariwisata di Kota Pempek bersama 2 narasumber yang sudah hadir di ruang dengar Anda pada sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu ada Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Bapak Isnaini Madani. Selamat sore Pak Isnaini. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan di sebelah Pak Isnaini ini ada rekan saya yang juga akan menjadi host. Ada Mbak Lisma Noviani, redaktur Tribun Sumsel. Selamat sore Mbak Lisma. Sore Nando. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Wow, ini sudah lama sekali kita nggak tandem Mbak ya. Baik, dan untuk Smart Listener yang ingin berpartisipasi di perbincangan kita pada sore hari ini, silakan hubungi kami di via telepon di 0711360031 atau di via WhatsApp kami di 081178011018. Smart Listener juga bisa menyaksikan siaran langsung ini di channel YouTube Smart FM Palembang karena program ini juga disiarkan langsung di channel YouTube Smart FM Palembang, dan Smart Listener juga bisa mengirimkan pertanyaan ya di kolom komentar kita. Baik, mungkin langsung saja saya ke Mbak Lisma dulu nih, selaku redaktur Tribun Sumsel. Nah, Mbak Lisma, ini menarik topik yang kita bahas pada sore hari ini ya, tentang menanti bangkitnya geliat sektor pariwisata. Tadi kita sempat off the record sama Pak Isnaini, ini bukan nanti, berharap masih. Berharap. Nah, kalau dari kacamata Tribun Sumsel, Mbak Lisma memandang geliat pariwisata di Kota Palembang saat ini, Mbak Lisma, bagaimana? Ya, terima kasih Nando. Selamat sore Pak Isnaini. Sore Pak Isnaini. Ya, kalau kita melihat sejak hampir 2 mingguan lah ya, beberapa destinasi wisata itu udah mulai buka. Seperti misalnya yang baru-baru yang lalu itu wisata religi yang ada di Gandus, itu Al-Quran Al-Akbar ya. Itu sudah mulai dibuka, tentu dengan protokol kesehatan yang sudah sangat ketat diterapkan. Kemudian juga beberapa hotel, kemudian juga beberapa wisata religi juga ya, seperti masjid juga sudah mulai secara peribadatan sudah mulai dibuka. Dan ini sebenarnya sangat membantu sektor orang-orang yang bekerja di sektor pariwisata. Tapi sebenarnya kita juga agak-agak cemas juga kan, karena ternyata dari data COVID-19 yang selalu dirilis setiap hari itu ternyata Palembang ini kembali dari orange menjadi zona merah. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Mungkin nanti kita akan tanyakan seperti apa ya sama Pak Isnaini, bagaimana sebenarnya untuk tetap membangkitkan tetap fighting tadi di sektor pariwisata, tapi juga tetap mengedepankan keselamatan masyarakat umum gitu. Oke, baik. Mungkin kita langsung saja nih Mbak Lisma ke Pak Isnaini. Pak Isnaini, jadi sektor pariwisata kita ini sudah mulai mengalami dampak COVID sejak Maret ya, kurang lebih, Mbak Lisma dan Pak Isnaini. 5 bulan yang lalu. Benar. Ya. Nah, untuk sekarang kan ini sejak diterapkannya new normal, Pak Isnaini, mungkin bisa dikabarkan nih kondisi terakhir sektor pariwisata di Kota Palembang. Sebulan ya, kalau nggak salah sebulan sejak diterapkannya new normal di Kota Palembang. Silakan Pak Isnaini. Ya, makasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan pendengar Smart FM yang berbahagia. Jadi memang saat ini
kita sudah mulai menggeliat ya industri pariwisata. Alhamdulillah sejak PSBB pertama itu memang sangat strict, jadi benar-benar tidak boleh ada kegiatan ya. Tapi pada saat PSBB kedua itu sudah mulai dibuka lobang, dalam tanda kutip lobang-lobang industri, termasuklah industri pariwisata, tapi tetap dengan mengedepankan atau menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Alhamdulillah menggeliat dan mulai menggeliat dan semakin menggeliat sampai saat ini. Bahkan laporan dari kawan-kawan hotel mereka yang tadinya pada saat weekend masih sepi, sekarang weekend sudah mulai ramai. Alhamdulillah. Apalagi sektor perhotelan, kemudian juga sektor yang lain ya, kafe, kuliner, kemudian juga tempat rekreasi dan sebagainya. Bahkan juga tempat gedung-gedung wedding juga sudah mulai Agustus ini sudah mulai mengadakan kegiatan, tapi sekali lagi diingatkan dengan tetap mengedepankan atau menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Alhamdulillah dengan dibukanya keran aturan yang sudah mulai dilonggarkan, ini disambut langsung kesempatan ini oleh industri pariwisata untuk menggeliat, dan kita langsung iringi juga dengan dukungan dalam bentuk, mungkin sudah pernah melihat atau mungkin mendengar, mengetahui kita selalu rutin mengadakan peninjauan ke industri-industri pariwisata. Tak lain dan tak bukan adalah untuk memberikan motivasi kepada industri pariwisata bahwa pemerintah itu tetap ada di kondisi pandemi ini, untuk selalu mengadakan pembinaan ke mereka, sekaligus kita dan tanda kutip siarkan kepada masyarakat bahwa sebenarnya industri pariwisata Palembang ini sudah menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat sehingga aman terhadap penularan pandemi. Kan yang menimbulkan sesuatu kondisi ini semakin serius itu trust masyarakat terhadap industri pariwisata ini sekarang hilang. Karena mereka berpikir takut kaget aku nginep di hotel aku kena COVID, kaget aku takut kalau ke restoran gak aku kena juga, kaget kalau aku takut ke berenang di waterpark aku tertular, seperti itu. Makanya kemarin kita hampir merata seluruh industri pariwisata kita tinjau, termasuk tempat rekreasi, waterpark, termasuk juga kemarin ke hutan wisata Punti Kayu dan sebagainya. Bagaimana kita selain meninjau, kita viralkan bahwa ini loh, mereka ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang sudah sangat ketat. Mari, tunggu apa lagi ya, kita hidupkan kembali, kita ramaikan kembali industri pariwisata. Mari yang tadinya masih ragu-ragu untuk ke kafe, yang masih ragu-ragu untuk berrekreasi, yang masih ragu-ragu untuk menginap di hotel, yang masih ragu-ragu untuk ke tempat-tempat hiburan dan sebagainya, sekarang mereka sudah menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Memang ada 1-2 dari yang kita tinjau itu kebanyakan 1-2 di antara mereka ada yang masih alfa ya, ada yang masih kelupaan untuk mengantisipasi penularan COVID. Misal halnya sepele, misalnya mesin kasir. Mesin kasir ini mereka terfokus kalau SOP itu kalau orang bayar cashless, ya kan memang sekarang kan model cashless yang diutamakan. Tapi mereka tidak siap pada saat customer mereka bayar uang cash. Nah kalau orang mau bayar uang cash kan mau nggak mau harus diterima tetap uangnya. Masa ditolak, mereka mau bayar hotel mereka ditolak untuk bayar uang cash. Padahal mereka mungkin dari desa atau daerah yang memang mereka masih awam untuk menggunakan cashless ya, pakai kartu mereka tidak punya, pakai HP juga mereka bingung. QR juga mereka gaptek kan. Nah ini mereka masih gagap kelagapan lah. Kalau misalnya tanya bagaimana kalau dengan kasirnya kan, kalau orang mau bayar cash gimana, mereka nggak bisa jawab, termasuk manajemennya. Padahal uang cash tadi harus dipisahkan dengan masih pakai drawer khusus atau mungkin storage khusus atau mungkin disediakan plastik. Jadi artinya uang yang dibayarkan oleh customer pertama itu harus dipisahkan, tidak boleh digabungkan dengan uang yang lain yang ada. Takutnya nanti uang yang dari customer pertama kita kan tidak bisa menjamin customer pertama ini apakah dia aman dari COVID atau tidak.
Nah, nanti takutnya uang tadi dipakai untuk kembalian customer kedua. Betul. Nah, ini menjadi media penularan karena banyak kasus COVID ini menular melalui uang cash kan. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Selama ini orang mikirnya pakai sarung tangan aja Pak ya, ternyata Tangan. perlu ada lagi Ya, benar. pemisahan Benar uang banget. tadi. Nah, bicara sarung tangan, saya kemarin meninjau sentra industri Tangguh Buntung ini ya, Suro ya. Mereka kita harapkan juga kan kalau orang ke toko kain atau ke sentra kain itu kan tidak puas kalau tidak megang ya kan kain itu. Iya, iya. Nah, nanti dipegang oleh orang kedua, betul, datang betul. lagi rombongan bus, megang-megang lagi. Nah, saya harapkan sentra-sentra industri ini untuk menyiapkan sarung tangan plastik yang murah meriah Iya, yang itu. untuk 200 itu harga ya? 8.000 rupiah itu dua saudara dapat 200 sarung tangan plastik itu banyak jualnya itu di online segala macam. Silakan sediakanlah di depan, jadi orang mau masuk itu selain dia di termogan, disuruh cuci tangan air mengalir atau dipakai hand sanitizer, mereka juga disarankan pakai masker ya, disarankan juga mereka untuk memakai sarung tangan plastik yang sudah disediakan oleh si pengelola atau si pemilik toko kain itu. Oke. Ini untuk kepentingan mereka juga. Daripada setiap orang megang langsung semprot lagi, lama-lama kainnya juga rusak karena ada kimia ininya, bahan kimia kan. Ini bahan-bahan penyemprot disinfektan. Oke, Sementara baik. demikian. Baik, berarti Mbak Lisma kendala yang saat ini mungkin dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang adalah kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat ya, mengembalikan kepercayaan masyarakat karena saat ini masyarakat masih dilanda ketakutan ya untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata. Dan satu lagi tadi terkait ini Pak Isna ini pembayaran via cashless ya mungkin cash. ini sebenarnya tugas ini dilimpahkan seluruhnya memang ke Dinas Pariwisata atau dinas terkait untuk memberikan himbauan lah kepada pengelola-pengelola tempat wisata ya supaya mereka ini memang tidak hanya disarankan, kalau bisa diwajibkan ya, karena ini memang kondisinya memang sudah sangat mengkhawatirkan ya. Nah, Pak Isna ini sebelum kita membahas ini kalau mau membicarakan terkait bagaimana cara meningkatkan kembali geliat sektor pariwisata, tentunya ada strategi-strategi khusus yang harus dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Mbak Lisma. Selengkapnya akan kita bahas di segmen kedua nanti. Dan untuk Smart Listener kami masih membuka sesi tanya jawab. Silakan hubungi kami di via telepon di 0711-3600-31 atau di via WhatsApp kami di 0811-780-1018. Dan Smart Listener juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali. Palembang Inside. Ica, ini tolong fotokopi ya. Iya, Pak. Jangan lupa telepon klien sama dokumen tolong cek segera. Satu jam lagi kita meeting. Jangan lupa sama itu. Bikin santai aja. Kopi berdua dulu lah. Asli 100% Semendo Blend. Kopi benua, sahabat dalam kondisi apapun. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Menurut Anda, apa harta tak ternilai yang semestinya kita miliki? Rumah mewah atau mobil mewah? Semua itu tidak akan berarti jika kita sakit. Semua harta bisa habis karena kita berobat hingga ujung dunia. Namun, sakit bisa kita cegah dengan hidup sehat selaras. Rematik sangat populer. Lebih dikenal dari nama aslinya osteoartritis yang kurang berkesan nama artis. Smart FM menghadirkan Sehat Selaras,
program yang membuka wawasan kita tentang tubuh, intelektual, emosi, dan spiritual yang saling terkait untuk memberikan kesehatan yang prima. Struktur sendi. Sehat Selaras setiap Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah bersama Dr. Kasim Rashidi yang mendorong Anda mengenali diri sendiri dan alam sekitar. Sehat Selaras disiarkan di seluruh network Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Palembang Insight. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight. Untuk edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2020. Kita masih membahas menanti bangkitnya geliat sektor pariwisata di Kota Palembang. Bersama narasumber kita ada Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Bapak Isnaini Madani. Baik, sebelum Mbak Lisma mau nanya ini, saya mau nanya terlebih dahulu Mbak Lisma terkait upaya khusus ataupun juga strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang, Mbak. Karena kita melihat ini sudah mulai bergerak kembali, geliat sektor pariwisata dimulai dari tingkat hunian hotel yang secara bertahap juga sudah mulai ramai ya, meningkat ya, apalagi di weekend seperti itu. Nah, Pak Isnaini, untuk strategi khusus dari Dinas Pariwisata Kota Palembang sendiri, Pak, ini kan sudah memasuki akhir tahun juga ya, terkait karena juga dikejar target PAD seperti itu. Mungkin ada nggak target khusus dari Dinas Pariwisata untuk kembali meningkatkan geliat sektor pariwisata di Kota Palembang saat ini, Pak? Silakan. Ya, makasih. Jadi paling tidak ada dua strategi kita. Pertama, seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita kerap rutin mengadakan peninjauan dengan harapan kita bisa mengembalikan trust dari publik ya terhadap industri pariwisata. Kita yakinkan kepada publik bahwa industri pariwisata Kota Palembang ini sudah aman. Mereka sudah menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Artinya apabila masyarakat ke industri pariwisata Kota Palembang, mereka sudah jangan dikhawatirkan lagi, kekhawatiran sudah tidak ada lagi lah, sudah kita tepis. Kemudian yang kedua, kita juga menghimbau kepada para industri pariwisata untuk tentu saja membuat video atau apa di setiap sektornya. Misalnya hotel A, silakan saja membuat video bahwa hotel A ini memang sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kemudian tempat rekreasi B, silakan juga membuat seperti itu. Cafe C, ya. Kemudian juga tempat sentra oleh-oleh D, silakan saja. Ya, tempat sentra oleh-oleh D, mereka kalau datang kita harus wajib masker, harus dipakai hand sanitizer atau disediakan wastafel di muka pintu. Kemudian juga ada line garis antrian dan sebagainya, jaga jarak. Kemudian mengedepankan cashless, kalau cash pun mereka ada SOP tersendiri. Sehingga dua strategi ini kita harapkan tentu saja dapat menggeliatkan lagi sektor pariwisata, terutama industri pariwisata, terutama dari customer untuk bisa kembali lagi berkunjung ke industri pariwisata ini. Jadi dua, Mbak Lisma, ada strategi. Yang pertama peninjauan ke publik untuk kembali mengembalikan kepercayaan publik, dan satu lagi industri pariwisata juga dihimbau untuk membuat semacam video promosi ya, seperti itu. Nah, mungkin Mbak Lisma mau ada yang ditanyakan sama Pak Isnaini, silakan. Ya, saya ingat betul waktu akhir 2019 itu Pak Isnaini sampai jumpa pers. Benar. Betapa dia optimis ingin mewujudkan sektor pariwisata di 2020 dengan mengadakan paling tidak ada 100 event, kalender event 2020. Dan ini ternyata bagaimana Pak kondisinya? Apakah batal semua ataukah mungkin diundur, masih ada yang ada harapan untuk ada acara-acara yang bisa membangkitkan pariwisata kita? Ya, makasih. Jadi kita kemarin kita launching 101 Charming Event Palembang Charming Events ya 2020. Baru sampai Maret ya, waktu Maret per akhir sudah mulai kita terkena pandemi COVID. Jadi paling tidak kita hitung baru sekitar ya hampir 30%-an. 30% event ya. Sudah benar-benar satu event pun susah kita mau mengadakan. Satu event pun sudah mungkin dari situ langsung stop close kita.
Ya itu makanya kita harapkan dan kita berdoa, kita semua yang berdoa supaya memang pandemi ini segera berakhir sehingga event-event sudah ke depan bisa kita. Jadi sampai Desember pun nggak bisa ya Pak? Saya tidak bisa memprediksi ya, mengandai-andai gitu ya, seperti itu. Bisa berharap saja lah. Iya, kayak Agustus ini loh Pak. Ini kan mau Agustusan ya, biasanya kan rame. Masyarakat di luar juga bertanya boleh nggak sih bikin lomba-lomba? Kira-kira gitu ada nggak Pak? Ada petunjuk khusus nggak? Ya, jadi kita tidak dalam tanda kutip ya, kita tidak berani tanda kutip untuk mengadakan kegiatan yang bersifat massal. Ya. Belum ya Pak, belum berani. Tidak berani kita, karena kalau sudah bersifat massal itu monitoring protokol kesehatan terhadap pengunjung itu agak susah. Agak sulit. Ya, apalagi di tempat terbuka. Misal ya bidar. Bidar itu tadi ada komunitas bidar yang menghadap ke saya. Ya saya jelaskan saja bahwa kita tidak berani untuk mengadakan kegiatan yang bersifat massal sampai saat ini. Risikonya masih besar. Termasuk pedestrian Sudirman. Mohon maaf saja kepada ini sudah banyak juga yang SMS ke saya. Saya bilang kita tidak bisa kalau masih tatanan dan lokasinya di situ kita tidak bisa. Selama pandemi ada, kita tidak berani dalam tanda kutip sekali, tidak berani untuk mengadakan kegiatan. Car Free Day juga enggak Pak ya? Belum ya? Termasuk Car Free Day di mana? Di KI. Di Kambang Iwa itu mungkin dinas perhubungan ya yang lain ya. Dinas perhubungan itu bukan destinasi wisata ya. Karena itu kan jalan pagi pagi, jadi mungkin itu ke dinas perhubungan seperti itu. Berarti untuk lokasi-lokasi seperti mungkin lomba bidar tahun ini termasuk lomba 17-an berarti memang belum bisa. Kalau skala kecil mungkin silakan. Perkampungan mungkin bisa. Silakan karena itu skalanya kecil ya. Dan tetap dengan syarat yang tidak bisa ditawar lagi, menerapkan protokol kesehatan dengan syarat ketat ya. Kegiatan virtual mungkin Pak? Kalau virtual sih boleh saja, silakan saja. Tapi kalau kegiatan wisata itu ada sih sekarang virtual. Makanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia itu kalau kita lihat kegiatannya sekarang banyak virtual. Ya, ada konser. Ada rencana ini. Dan sekarang kita sudah mengadakan virtual tour sudah ketiga kali kemarin. Virtual tour. Berapa lokasi itu Pak? Lokasi wisatanya? Ada 3 ya kemarin. Terakhir di TPKS kalau salah. TPKS. Itu seperti apa Pak konsepnya? Konsepnya jadi kita buka promosi yang mau ikut silahkan. Mereka terakhir di Alfon Al-Akbar ya, TPKS yang kedua, yang pertama di Lawang Buarotan di Benteng Kota Besar. Jadi kita buka promosi melalui media, yang ingin ikut virtual tour silakan. Mereka dari gadget atau dari HP, mereka ikut, nanti dibawa oleh tour guide di lokasi, melihat langsung seperti kita tur biasa saja. Iya, tapi melalui virtual. Kita lihatnya di HP. Lihatnya di HP, kalau yang asli kan langsung bisa lihat. Dan didampingi oleh tour guide yang memang ada di lokasi. Dan kalau mau bertanya bisa chat aja kan. Silakan chat, nanti dijawab. Ada yang petugas kita, teknisi kita ada yang membaca chat, nanti dibacakan ke si tour guide, disampaikan. Ini misalnya Pak tour guide, ini ada yang bertanya ini, langsung dijawab oleh dia. Dan masyarakat antusias Pak Isnaini. Kangen soalnya. Kangen, itu sudah kangen sekali ya. Mereka yang memang hobi traveling itu pasti sudah ini sekali ya. Sudah. Masih ada rencana ke depan Pak? Ada mungkin virtual tour yang ke-4, ke-5 gitu? Tetap. Jadi kemarin kita evaluasi virtual tour kemarin kan virtual tournya di hari kerja ya. Jadi kita ke depan rencana virtual tour nanti di benar-benar seperti tour kan. Tour itu biasanya kan pada saat weekend ya. Benar, pada saat hari libur vacation ya. Jadi kita kemarin sampaikan kepada tim kita yang pelaksana virtual tour agar dievaluasi waktunya di hari libur, dan juga durasinya itu jangan terlalu rapat. Kemarin kan tiap minggu ya, tiap minggu seperti itu. Dan kita ke depan kepengen mengadakan virtual tour itu ke lokasi yang selama ini orang penasaran. Misal kemana?
kita mau ajak mereka masuk ke Tower Ampera di atas sana. Menarik itu. Atau nanti ke atas pagodanya Pulau Kemarau seperti itu. Boleh Pak. Atau masih Bagus. masuk kalau ya seperti itu kan pasti orang penasaran. Karena hanya orang-orang khusus Pak yang bisa masuk di sana kalau yang datang itu cuma 3-4 orang, kan itu kan 3-4 orang kameramen, tour guide, ya mungkin itunya pembawa itunya 4 orang 5 orang sih bisa aja. Jadi yang nonton melalui HP. Pakai drone lagi kan? Bener. Menarik ini. Nah, kemarin dengan Balisma. saya sempat dengan almarhum Suko bahas itu ya. Dia sempat bahas itu rencana, menarik sekali kata kata Mas Suko itu, tapi ya takdir Menara masjid juga bagus juga ya. Bener. Kalau di dalam Ampera itu penasaran bener. Oke. Ya, Pagoda Pulau Kemarau ya. Tinggal lagi kita sesuatu itu memang perlu kita jajaki nanti tentu saja perizinan dan sebagainya. Oke, baik. Kita taati kalau memang harus ada izin dan macam ya, kita memang harus seperti itulah. Oke, baik. Nah, Mbak Lisma, kita jeda dulu sebentar karena menarik sekali nih Pak Isna, ini inovasi-inovasinya tidak henti-hentinya ya. Yang tadi virtual tour tadi menarik sekali Mbak Lisma. Jadi untuk masyarakat yang memang kangen liburan, kangen untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata, ini virtual tour ini mungkin menjadi alternatif ya. Nah, dan juga kalau kita melihat tadi Pak Isna juga mengatakan bahwa agenda-agenda yang batal ini kan tentunya juga merugikan industri pariwisata. Mungkin kita akan tanyakan di segmen ketiga nanti terkait stimulus seperti apa sih yang diberikan mungkin oleh pemerintah kota kepada para pegiat industri pariwisata. Kita akan bahas di segmen ketiga dan kami akan segera kembali. Palembang Inside. Kopi bubuk benua 100% asli Semendo Blend dari biji kopi pilihan daerah Semendo yang terkenal cita rasanya lebih harum, lebih sedap dan nikmat setiap saat. Kaya manfaat, sangat cocok untuk membuat espresso latte. Kopi bubuk benua, kopi lokal pertama yang bersertifikasi SNI, BPOM dan halal. Tahukah Anda, burung elang mampu terbang hingga 300 km per jam. Burung elang dikenal sebagai burung yang tangguh dan berkarakter kuat. Terbang sendiri di angkasa luas dengan percaya diri. Itu membedakannya dengan burung lainnya. Bagaimana dengan kita yang dikaruniai Tuhan, akal dan budi? Sudahkah kita memiliki karakter yang membedakan dengan orang kebanyakan? Yaitu karakter seorang pemenang. Mari miliki karakter yang benar agar sukses sejati bisa diraih. Good thing and bad thing gitu. Hal buruk, hal baik. Supaya kita menjadi manusia yang komplit. Simak Smart Karakter, sebuah program spesial yang mengajak kita semua membangun dan menghidupi karakter yang benar. Asumsi harus dilawan dengan konfirmasi. Smart Karakter setiap Senin jam 8 hingga 10 malam waktu Indonesia Barat. Bersama Yaakob Ezra dan tim Power Karakter. Smart Karakter is always right response. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network. TV rumah lu kok nggak bisa buat nonton ini sih? Ini juga nggak bisa. Internet lemot banget lagi. Ya gimana kak? Kan udah terlanjur langganan. Nyesel deh gue. Ya makanya pakai IndiHome dong. Karena selain akses internet cepat dan nonton channel favorit di UCTV, IndiHome itu punya banyak layanan tambahan atau yang dinamain add-on. Ada add-on mini pack. Kamu bisa pilih paket channel TV favorit yang kamu suka. Ada juga add-on set top box atau STB tambahan. Jadi bisa nonton UCTV di TV lain di rumah. Jadi nggak bakal rebutan remote TV. Nah, yang langganan IndiHome-nya masih internet doang nih, kamu juga bisa tambah add-on UCTV. Dan kamu juga bisa upgrade speed internet di rumahmu sampai 100 MB per second. Wah, enak banget. Gue mau langganan deh kalau gitu langsung. Ya harus dong. Tapi sebelum lu langganan, download dulu aplikasi My IndiHome di App Store dan Play Store. Supaya lu tuh bisa nambah sendiri layanan-layanan add-on dari HP lu. Wah, makasih ya. Akhirnya kakak gue ada gunanya juga. Untuk info lebih lanjut, hubungi 147 atau kunjungi Plaza Telkom terdekat. Palembang Inside.
Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight untuk edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2020. Dan Smart Listener, untuk Anda yang ingin berpartisipasi di perbincangan kita pada sore hari ini, silakan hubungi kami di via telepon di 0711360031 atau di via WhatsApp kami di 0811-780-1018. Smart Listener juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar channel YouTube Smart FM Palembang, karena ini juga disiarkan langsung ya di channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, Mbak Lisma, kita kembali ke Pak Isnaini. Tadi di segmen kedua kita sempat membahas inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang supaya masyarakat ini tetap bisa menikmati destinasi wisata yang ada di Kota Palembang dengan cara virtual tour tadi. Menarik sekali tentunya ya. Nah, Pak Isnaini, tadi di penghujung segmen juga saya sempat menanyakan stimulus yang diberikan oleh Dinas Pariwisata mungkin untuk para penggiat industri pariwisata yang dalam hal ini memang sangat terdampak ya. Selain sektor UMKM, sektor pariwisata ini juga sangat terdampak nih, Mbak Lismana. Pak Isnaini, stimulusnya seperti apa, Mbak, yang kita berikan? Pak Isnaini, silakan. Ya, jadi untuk stimulus kita kemarin alhamdulillah berapa kali mendapatkan bantuan ya dari Kementerian Pariwisata, berupa sembako, kemudian juga ada masker juga kita sudah bagikan ke kawan-kawan industri pariwisata, kemudian juga ada bantuan lauk siap saji, kemudian juga dalam waktu dekat ini akan kita bantu melalui ada dana bantuan juga dari pusat, yaitu berupa mudah-mudahan ya ini tidak ada perubahan, berupa alat-alat alat-alat penunjang industri pariwisata. Terutama untuk yang bergerak di bidang seni ya, misalnya seniman, misalnya ada bergerak di Dolmoluk atau Jidor ya, kemudian juga mungkin pembuat kerajinan dan sebagainya. Dan kita juga berapa kali Bapak Wali Kota membuat perwali berupa kemudahan-kemudahan. Mungkin sudah banyak yang tahu ada penundaan pembayaran PBB dan sebagainya. Bapak Gubernur juga ya ada masa untuk pajak kendaraan bermotor dan sebagainya. Pemutihan pajak. Jadi kita harapkan dari stimulus-stimulus yang sudah banyak kita diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kota dan pemerintah provinsi, dapat menambah semangat atau mengembalikan semangat para SDM industri pariwisata ini yang mungkin sebagian mereka sudah mulai kendor semangatnya, kita bisa kembalikan lagi sehingga nanti pada saat menggeliatnya sudah normal mereka juga sudah siap untuk mendukung seperti itu. Oke, banyak juga ya stimulus yang diberikan oleh pemerintah Kota Palembang dalam hal ini, Mbak Lisma ya. Nah, Mbak Lisma, kita ada pertanyaan di via WhatsApp ini dari Mas Arya di Pusri. Ini mau nanya tentang paket tur virtual tadi. Ini Mbak Lisma sama Pak Isna ini. Ini paket virtual tour ini destinasinya di mana aja, terus durasi dan juga harga paket turnya, Pak Isna ini mungkin bisa dijelaskan. Ini penasaran mungkin ya, pengen ikutan. Ini kan karena kangen tadi kan. Bener. Siapa namanya? Mas Arya di Pusri. Arya di Pusri ya. Ya, makasih Mas Arya di Pusri. Malah pada saat virtual tour pertama dan kedua kita free. Free. Nah, pada saat virtual tour ketiga yang di Al-Quran Akbar kita coba terapkan berbiaya. Itu murah, 20.000 rupiah. Jangan tidak kata orang tuh ya. Jangan tidak untuk bayar pulsa, untuk bayar paket pulsa, internet ya. Untuk bayar paket internet virtual tournya udah paling tidak ya. Nah, seperti itu. Karena kita talenta bukan keinginan luhur kita untuk menggeliatkan kembali pariwisata itu saja. Kita tidak ada main untung lah kata orang tuh kan. Seperti itu. Nah, untuk lokasi yang berikut ini tadi ya, mungkin kita lagi cari lokasi yang memang yang saat ini orang penasaran. Ya, ini baru semacam baru wacana. Misalnya lokasi-lokasi yang memang selama ini orang tidak bisa bisa mengakses masuk ke sana. Itu juga bisa jadi destinasi wisata. Destinasi wisata itu kan tidak harus ke tempat yang memang notabene tempat wisata, tapi ke tempat-tempat yang orang menarik untuk orang kunjungi dan penasaran. Itu bisa menjadi ada attractiveness point lah, mengattract. Jadi mengattract atau atraksi kan dari
kalimat attractiveness itu menarik orang untuk datang. Nah, jadi tidak harus dia sudah menjadi suatu destinasi wisata, tetapi sesuatu yang bikin orang penasaran untuk datang pun bisa kita jadikan destinasi wisata yang bisa menarik orang untuk datang atau melihat, ya, dalam hal ini melalui virtual tour. Oke. Nah, Pak Isnaini, selama kegiatan ini berlangsung, kebanyakan yang gabung ini ada nggak dari luar kota Palembang, Pak? Ada beberapa. Ada beberapa. Saya tidak hafal dari mana. Tapi banyak memang dari Palembang, ya. Oke. Ada beberapa dari luar kota. Mbak Risma mungkin tergantung promosinya juga kadang-kadang. Kalau promosinya lama itu mudah-mudahan banyak yang tahu, ya. Info soal virtual tour ini kemana, Pak? Misalnya kan ada rencana ini, kita kemana aksesnya? Apa ada Instagram pariwisata? Instagram kita biasanya melalui Instagram saja. Instagram pariwisata Palembang. Gitu ya, Pak, ya. Jadi di follow dulu kali ya, supaya bisa pariwisata update ya. Palembang, pariwisata.palembang. Ya. Pariwisata.palembang. Oke. Sekalian nanti saya pada ininya Ampi World, ya, nanti sekalian saya mau promosi juga nih, yang ikut Ampi World. Oke, baik. Nah, Mbak Lisma, ini mungkin di segmen terakhir kita akan membahas tentang AP World yang akan diikuti oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang, ya. Ini menarik juga, tadi off the record kita sudah bahas. Nah, Pak Isnaini, ini sudah hampir memasuki akhir tahun, ya. Geliat sektor pariwisata ini kan kita tahu sangat terdampak sekali. Tentunya target PAD yang kita canangkan juga kita tidak tahu apakah akan tercapai atau bagaimana. Mungkin Pak Isnaini bisa menginformasikan. Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi memang mungkin kita sudah tahu semua. Sektor yang paling terdampak itu adalah salah satu sektor yang paling terdampak itu adalah sektor pariwisata. Karena pariwisata ini identik dengan seluruh yang dilarang di protokol kesehatan, berkumpul, ya, keluar rumah segala macam, itu memang identik dengan itu. Nah, kebenaran memang PAD Kota Palembang itu dominan didukung atau disumbangkan dari sektor pariwisata. Ya, yaitu dari pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran. Kita dari sekian puluh pajak dan retribusi itu 3/4 itu disumbangkan dari sektor pariwisata. 1/3, ya. Jadi kalau pariwisata terdampak, tentu target itu hilang 1/3. Iya, artinya mungkin bukannya kita pesimis, ya. Mungkin target itu tidak bisa tercapai di tahun ini, dengan sangat menyesal kita sampaikan. Untuk itulah kita harapkan, ini tergantung di kita kalau nih. Kalau misalnya kita mengikuti protokol kesehatan, masyarakat patuh, Palembang sudah masuk zona hijau lagi, tidak merah, ya. Tentunya kita pacak segera normal, tapi new normal yang kita sebut. Kebiasaan baru. Ya, kalau sudah masuk new normal, kebiasaan baru, kita pacak menggeliat dengan kondisi, kalau ibarat mobil itu speednya sudah pacak ngebut. Sekarang ini kalau masih merah, karena mungkin masyarakat masih banyak yang belum patuh, ya kita belum pacak ngapa-ngapain. Mobil itu masih di gigi 1 bae. Pacak lagi gigi 4 gitu loh. Nah, kalau lagi gigi 4, lah hijau, Palembang ini pacak gigi 4 gitu. Nah, gigi 4 baru pacak PAD kita kejar lagi seperti itu. Oke, baik. Berarti untuk tahun 2020 ini bukan berarti kita pesimis, tapi mungkin sulit ya untuk tercapai, ya, Pak Isnaini dan Mbak Lisma, ya. Baik, Pak Isnaini dan Mbak Lisma, kita jeda dulu sebentar. Menuju segmen terakhir nanti akan menginformasikan terkait ada AP Award yang akan diikuti oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang. Menarik sekali, akan kita bahas di segmen terakhir, dan Smart Listener, kami akan segera kembali. Palembang Inside. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau ongoing untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya.
Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. Mungkin hampir semua orang memimpikan menjadi seorang pebisnis besar dan sukses. Tapi tahukah Anda bahwa hanya sebagian kecil yang benar-benar menggapai mimpi tersebut? Bisnis itu ibaratkan main game, butuh strategi, juga kesabaran untuk bisa menjalankan dan memenangkannya. Simak berita terbaru seputar dunia bisnis, pasar modal, ekonomi finansial, dan investasi di Indonesia. Hanya di program Smart Business Today, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 10, hanya di 101,8 Smart FM Palembang. Smart Business Today dipersembahkan oleh Center Park, hanya dengan 5 juta bisa miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik. Lur, aku nak nanya, cak mana lah supaya toko aku ni rame mencak toko kamu-kamu? Perasaan toko aku ni sepi terus. Nah, kalau usaha kau nak rame, kau pasang baik iklan di koran Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Jamin usaha kau pasti rame. Karena Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos itu koran yang paling banyak dicari oleh wong Sumatera Selatan ini. Nah, sama kita nih. Aku juga masang iklan, tapi bukan di korannya, tapi di Facebook sama Instagramnya. Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Secara followersnya ratusan ribu. Kamu nih waya-waya nian, masang di koran sama sosmed, nyingu aku nah. Aku masang di website tribunsumsel.com sama sripuku.com pula. Karena beritanya bagus-bagus, update pula. Tapi aku udah tahu cak mana cara masang iklan di sana tuh. Cak itu bae Bing, langsung telepon bae 0711 444 722 dan 440088. Sripoku.com dan tribunsumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra. Smart FM, the spirit of Indonesia. Palembang Inside. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight untuk edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2020. Dan Smart Listener, kita sudah berada di segmen terakhir perbincangan kita pada sore hari ini, masih membahas terkait menanti bangkitnya geliat pariwisata di Kota Pempek. Nah, sesuai janji saya di segmen sebelumnya tadi sama Mbak Lisma ya. Nah, ini Mbak Lisma, di segmen terakhir ini kita akan membahas, ini ada sebuah ajang yang akan diikuti oleh Kota Palembang ya. Ini ajangnya AP Award. Oke, AP Award yang akan diikuti oleh Kota Palembang. Jadi mungkin langsung saja nih kita serahkan sampai Isnaini. Apa ajang apa dan Kota Palembang ini ikut nominasi apa aja Pak Isnaini, silakan. Ya, makasih. Jadi AP Award itu Anugerah Pesona Indonesia Award. Ajang paling bergengsi di dunia pariwisata Indonesia. Oke. Di mana AP Award ini udah terlaksana sudah 4 tahun terakhir ini ya. 4 tahun atau 5 tahun terakhir ini. Kita 2018-2019 kita menorehkan 2 kategori juara 1 semua. Ya, di 2017 kita lewat tidak menjadi juara, 2016 kita juara 3 di satu kategori kuliner terpopuler Nusantara, yaitu pempek. Itu juara 3. Sesuai tema kita hari ini, Mbak. Ya, karena waktu itu mungkin tidak tidak ada yang mengkoordinir. Jadi harus dikoordinir karena ini food ini mengajak ya. Mengajak semua yang merasa orang Sumsel, orang Palembang gitu. Kita mari dukung. Yang tahun ini Palembang masuk nominasi cuma 1 kategori, yaitu kategori destinasi belanja terpopuler, yaitu lokasinya di Tangga Buntung, Suro Tangga Buntung ya. Nah, dengan cara ketik SMS, ini ada 2 cara ya. Pertama Instagram, itu saya Instagram dulu lah saya ini. Instagram itu kita follow IG-nya AP Award ya, langsung saja AP Award Alpha Pagoda Indian Award ya, Alpha sambung Pak ya. Whiskey Alpha Romeo Delta. AP Award langsung sambung.
Kemudian kita buka, nanti ada postingannya yang destinasi belanja terpopuler. Nanti cari yang Tanggo Buntung. Tanggo Buntung itu ada ini kita, ada talent kita Mbak Berliana ya, Bujang Gades Palembang tahun 2015 kalau salah, 2016. Nah, jadi tolong kita himbau kepada masyarakat Sumatera Selatan memvoting, ya, melike, di Instagram. ya, melike ya. Alhamdulillah kita leading sudah, tapi ya kita jangan takabur, kita terus tetap kita tambah like-nya terus, sehingga kita bisa yakin bisa memenangkan API Award tahun ini. Untuk cara yang kedua yaitu melalui SMS, dengan cara ketik SMS API 5I. Jadi apinya huruf kapital semua. Kapital semua, Pak, ya. Alpha Pagoda India. Ya, API spasi 5I. I besar, I kapital, I India ya, I. Kemudian kirim ke SMS 99386. 99386. Jadi ketik SMS 99386. Jadi ketik SMS API 5I, jadi Alpha Papa India, API spasi 5, angka 5. I itu digabung saja 5I-nya, India 5I, 5 India 5I. Kemudian kirim ke 99386. Nanti pertengahan Agustus akan ditambah 2 cara lagi, yaitu melalui aplikasi yang nanti akan dibuatkan oleh pihak panitia aplikasinya supaya lebih mempermudah, Pak ya. Nanti di aplikasi itu nanti seperti tahun lalu kan melalui aplikasi juga. Jadi aplikasi itu nanti bisa melike, tidak seperti Instagram, like-nya itu bisa satu hari itu 10 like untuk satu kategori. Besoknya ada besoknya baru bisa melike lagi 10 lagi untuk satu kategori. Ya. Besoknya bisa melike lagi. Jadi ingatkan saja. Jadi setiap bangun tidur, sebelum masuk kamar mandi ditulis di pintu kamar mandi. Pak ya. Anda sudah melike hari ini. Nah, kita ingatkan, melike dulu baru boleh masuk kamar mandi. Benar. Udah kebelet mau buang air juga harus melike dulu baru boleh buang air, seperti itu. Nah, dengan cara itu kita pasti menang lagi lah. Ya, kemudian dengan cara yang keempat di YouTube nanti. YouTube juga sama ya, like YouTube seperti biasa. Baik. Ya. Nah, Mbak Lisma penasaran juga kenapa Tanggo Buntung yang dipilih ya sebagai yang mau dipromosikan, yang mau diikut perlombakan lah Pak Isna ini. Masuk 10 besar. Benar, masuk 10 besar malah. Ya, jadi kita kemarin melalui media itu Dinas Pariwisata Provinsi ya. Jadi Tanggo Buntung itu salah satu destinasi wisata tempat kita mengajak para turis dalam bentuk tour ya untuk datang ke sana. Biasanya berbus-bus itu datang ke sana semua. Jadi itu salah satu pertimbangan kita kenapa kita kemarin usulkan Tanggo Buntung. Alhamdulillah itu masuk nominasi 10 besar. Belanja kain sangket terutama ya Pak ya. Siapa yang tidak kenal Surau Tanggo Buntung ya. Ada juga beberapa lokasi, tetapi yakinlah nanti tahun depan akan kita usulkan ya sentra-sentra yang lain. Untuk tahun ini Tanggo Buntung dulu, karena memang mereka tersebar satu wilayah kawasan dan juga itu tempat sentra pembuatan juga. Dan lokasinya juga kampung ya, jadi perkampungan. Jadi tempatnya memang ada nilai-nilai yang memang tersendiri yang memang tidak dimiliki oleh banyak tempat di Kota Palembang. Baik. Mbak Lisma, kita sudah hampir berada di segmen terakhir. Mungkin ada pertanyaan nih terakhir kepada Pak Isna ini dari Mbak Lisma. Iya. Harapan di 2021 ini masyarakat anak saya terutama kan karena laki-laki kan sangat antusias untuk menyambut Piala Dunia U21. Wah, dia sampai bertanya, nanti gimana beli tiketnya Mi nonton ya? Oh iya. Gimana tuh Pak? U21 sudah di hadapan mata kita di bulan Mei ya, Mei Juni. Kita harapkan memang kita bisa melobi, nanti ini agak ini dikit ya, tapi penting juga disampaikan. Kita ini ada kaitan pariwisata. Kita kepengen yang bertanding di Palembang itu adalah negara-negara favorit. Betul. Terutama Indonesia. Ya, Indonesia dan juga mungkin negara-negara favorit, Brasil, Argentina, mungkin ya. Mungkin Inggris, Jerman. Jangan negara-negara underdog, saya bukan ini ya. Karena kita ingin mengattract orang datang ke Palembang. Minimal dari orang sekeliling Sumsel, dari Lampung, Jambi, Riau, Medan itu datang semua tumpah ke Palembang.
kita ramaikan Palembang, kita manfaatkan momentum ini bukan hanya dari aspek, tapi aspek turismenya juga. Seperti itu. Makanya kita siapkan paket wisata. Jadi orang habis menonton pertandingan, termasuk pemainnya sendiri, termasuklah supporter yang datang ke sini ya, dari official dan sebagainya. Mereka kita siapkan nanti paket tour, ya, paket tour. Jadi paket tour yang menjadi selling pointnya Palembang itu adalah Musi Tour. Karena Sungai Musi inilah yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain di dunia manapun juga. Sungai Musi ini. Jadi kita sudah siapkan paket Musi Tour yang nanti bisa menservis atau melayani para pendatang wisatawan yang pada saatnya nanti hadir pada event U21 ini. Kita harapkan mereka akan memberikan kenangan yang baik. Dengan kenangan yang baik, mereka akan bercerita kepada rekannya, tetangga, ya, sahabatnya di negara mereka, di tempat mereka, di provinsi mereka, bahwa Palembang ini bagus sehingga akan mendatangkan lagi lebih banyak orang lagi ke Palembang. Nah, kalau untuk pembelian tiket itu kita belum siap ke sana, Mbak. Ya, masih lama ya. Masih lama, bersabar. Oke, baik. Tentunya kita doakan Mbak Lismaya semoga sektor pariwisata ini segera bangkit dan juga pandemi COVID-19 ini segera berakhir karena semua orang sudah kangen buat liburan ini. Kalau bisa nggak usah lagi virtual tour, langsung ke lokasinya langsung. Baik, Pak Isnaini dan Mbak Lisma, kita sudah berada di penghujung segmen ini, tandanya kita sudah berakhir perbincangannya pada sore hari ini. Dan Smart Listener, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di siaran langsung channel YouTube kita Smart FM Palembang. Sekian dulu perbincangan kami dalam Palembang Insight untuk edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2020. Saya Fernando Okterza pamit, terima kasih dan sukses untuk Anda. Baru saja Smart Listener kami temani di acara Palembang Insight. Kerjasama Radio Smart FM dengan Harian Umum Tribun Sumsel turut didukung oleh Kopi Benua 100% asli Semelo Blend. Sampai jumpa.